Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 24. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan. 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Apabila seseorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Hati-hatilah dalam hal penyakit kusta dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam orang Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepada mereka, haruslah kamu lakukan dengan setia. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang engkau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadainya. Kembalikanlah gadainya itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal itu. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan. Apabila engkau memetik hasil pohon jaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir,
Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lanjut Pak Murli. Ya, selanjutnya kita membaca dari 1 Timotius 5 mengenai saudara-saudara seiman. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Mengenai janda, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda. Janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan, pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain, dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberengus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang panatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka, dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Amin.
Ya, amin untuk firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Sarma dan Pak Murli Sregar. Bu Ana, mohon jadikan Bu Santi Simanjuntak sebagai host. Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan dengan judul atau tema janda oh janda. Silakan Pastor Joseph Pauljang. Pak Enardo bilang janda, oh jandanya nggak pakai perasaan nih. Janda, oh janda. Itu dong Pak Enardo. Nggak ada duda, oh duda, garing. Nggak enak saudara. Janda, oh janda. Duda, oh duda, nggak ada. Kerja, saudara ya. Yang dimaksud janda itu yang dimaksud janda yang harus disantunin itu yang 60 tahun ke atas, saudara ya. Kemarin ada member kita yang umurnya di atas 60 tahun dan sudah janda, saudara ya. Ya, sebentar ya. Oke. Jadi saudara ada member kita yang janda, benar-benar janda, miskin 60 tahun, anaknya masih punya anak ya, anaknya anak yatim namanya saudara. Ayahnya sudah meninggal ya. Jadi itu namanya janda. Nah itu harusnya pengurus embun pagi nggak usah pakai ragu-ragu ya. Itu janda miskin 60 tahun harusnya dikasihnya paketnya lengkap tuh, beasiswa juga dapat ya kan, terus juga sembako juga dapat, pulsa listrik dapat, kalau dia nggak bisa bayar kontrakan rumah dibayarin kalau perlu. Itu harusnya itu udah otomatis. Tapi dilihat jangan-jangan dia janda tapi itu tadi janda tapi itu tadi janda tapi janda, bukan janda oh janda tapi janda ya kan. Kalau sudah begitu harus dirawat saudara ya. Tetapi balik lagi, si janda ini tetap harus absennya 75%. Kalau nggak 75% nggak bisa juga tetap. Iya dong, kan cuma bangun saja janda susahnya apa coba? Siapa sini janda yang nggak bisa bangun jam 4 pagi? Repot saudara. Kamu janda nggak bisa bangun jam 4 pagi, mencurigakan kamu semalam ngapain kamu? Sibuk apa kamu malam-malam? Aduh, bohong kamu kan janda. Kalau istri saya malam-malam sibuk, saudara bangun jam 4 pagi ya susah. Ya kan diganggu terus sama lakinya. Ya kan, kalau kamu janda, kamu bangun nggak bisa bangun jam 4 pagi, ya bohong kamu. Siapa yang gangguin kamu? Ya kan, aduh. Jadi tetap harus ya bangun jam 4 pagi. Kenapa janda di atas usia 60 tahun biasanya sudah nggak ada yang mau terima kerja? Kerja pun susah, tapi di sini ya kalau di Belanda mah sampai 67 tahun sih ya usia kerja. Kalau di Indonesia kan usia 50 tahun aja. Saya ini kalau di Indonesia 50 tahun ya udah susah ya, udah penyakitnya ini penyakitnya itu. Saya tinggal di Belanda aja ya, dokternya gampang, gratis, susah ini ya. Tes cepet jalan, masih kencang, masih ganteng. Jadi, kalau saya di Indonesia juga sama, mungkin 50 tahun sudah berat ya hidupnya ya saudara, penyakit ini, penyakit asam urat lah, inilah. Gitu ya, 55 pensiun. Kalau di Indonesia saya 5 tahun lagi, 57 sekarang ya pensiun. Kalau di sini 67 tahun pensiunnya ya, bisa diperpanjang sampai 70 tahun. Ya, pemain saksofon kita baru pensiun itu beberapa bulan yang lalu ya, setahun yang lalu ya, pemain saksofon kita. Usia 70 ya, masih muda saudara. Kalau di sini Pak HW itu masih muda termasuknya saudara, masih sepedaan Pak HW itu. Kalau di Indonesia mau 70 tahun sepedaan, besok kerokannya bisa bukan merah lagi saudara ya, pelangi-pelangi itu kerokannya itu. Ya, kalau di sini Pak HW masih sepedaan itu, nyebut cucunya saudara sepeda. Di sini lumrah ya, umur 70 tahun itu sepedaan, umur 80 tahun, umur 80 tahun sepedaan dari Belanda sampai Jerman, coba gila. Aduh, luar biasa. Lu saya kadang-kadang getek-getek lihat orang sini ya.
Tapi bedanya naik kereta ya, dia naik kereta sepedanya, terus dia naik kereta turun di sepedaan sampai Jerman, itu maksudnya. Aduh, di sini usia 70 tahun, ya, itu tante-tante masih dansa-dansi, masih baru pada pacaran, saudara, kan baru pada jadi janda kan, lagi pacaran lagi, nanti umur 80 atau 85 dia masuk panti jompo ya. Ketemu lagi pacaran lagi di panti jompo, saudara. Saya lagi bikin ini orang lagi panti jompo, nanti kena Alzheimer ya, saudara. Hari ini ngomongnya cinta, sejam lagi ngomongnya kamu siapa. Bingung, saudara ya. Nah, demensia. Aduh, hari ini ngomong cinta, besok lupa kamu siapa. Sehidup semati janjinya ya, saudara ya. Tapi yang maksud janda itu benar-benar janda yang 60 tahun. Kalau kamu belum berusia 60 tahun, walaupun tinggal di Indonesia, bekerjalah, saudara. Bekerja ya. Kita punya bendahara ya. Rajin bekerja, saudara. Janda rajin bekerja, bendahara kita itu gila kerja, saudara ya. Workaholic, ngeri kalau udah kerja. Bendahara kita semua itu, ibu janda-janda, itu gila kerja semua, saudara ya. Ada janda-janda yang masih muda ya baru umur 50-an tahun, belum 50 malah. Tapi tidak kerja. Mami saya sampai matinya kerja, saudara ya. Tetap kerja ya, walaupun cuman jualin roti. Dia dulu tinggal sama kita kecukupan ya. Waktu di mana ya, kan jualan roti ya. Di Cinere ya dulu ya. Apa di Bali ya? Di Karawaci ya. Kita jualan roti loh, saudara. Padahal gajinya cukup saya ya. Karena nggak mau berhenti bekerja. Dan memang mami saya sampai tuanya nggak pikun ya. Sampai meninggalnya mami saya umur 74 tahun itu nggak pikun. Wah, kalau ngamuk masih bantet dari ujung sampai ujung masih kedengaran semua ya kalau udah ngamuk itu mami saya itu ya. Kayak, waduh, saudara, petasan lebaran kalah, saudara. Udah lagi teriakin orang dia. Masih kerja ya. Masih rajin ya. Kenapa? Omanya anak itu terakhir masih jualan kue ya, umur 60 lebih ya. Masih jualan kue loh, saudara, omanya anak itu loh. Saya kadang-kadang gitu. Mertua saya masih kerja, disuruh pensiun nggak mau, suruh tutup tokonya nggak mau. Saya sampai pusing ya. Saya juga sampai pusing ya. Nggak mau, saudara ya. Kemarin jatuh, kita sampai bingung sendirian. Suruh tutup, suruh kesini nggak mau, saudara ya. Padahal kita mantunya baik-baik. Kebetulan mertua saya baik ya. Makanya mantunya dapetnya baik-baik ya. Menantunya baik-baik, sayang semua ya. Suruh kesini nggak mau, saudara. Makanya kita bingung. Masih bekerja. Kenapa kalau nggak kerja? Memang sebetulnya saya juga mengerti ya. Kalau nggak kerja ya pikun cepet, saudara, cepet tua. Makanya Anda ya, walaupun Anda sudah janda, bekerjalah, saudara. Jangan ada kata nggak kerja. Apalagi kalian yang duda. Kadang-kadang saya sewot ini ya, ada satu bukan ini ya, ada satu orang suka wasipin saya mintain duit. Janda bukan, duda bukan. Ya, saudara ya. Anaknya lengkap, minta duit terus, saudara ya. Dalam hati saya nggak malu ini orang ya. Maaf, saudara ya. Saya sekere-kerenya, saya nggak minta duit. Aduh, jangan pernah Anda mengharapkan orang lain. Kalau benar-benar membutuhkan bantuan, bilang, saudara. Tetapi Anda jangan pernah minta bantuan dan Anda tidak bekerja. Lalu kita pernah nanya, Pak, kamu kerja apa? Aduh, aku nggak kerja karena aku harus ngerawat cucu. Loh, berarti kan anak kamu yang kudu ngerawat kamu kan? Saudara, ketika saya bekerja, karena saya saking sibuknya bekerja, istri saya juga dulu mengajar di sekolah ya. Lalu anak saya yang ngerawat oma saya, saudara. Mami saya itu nggak pernah minta-minta sama orang. Aduh, saya kasihan, saya nggak kerja. Karena kami cukupi. Mami mau beli baju baru, berapa saja kita belikan, saudara. Saya kerja, anak kerja. Maka ketika anak saya si Wesley yang ngerawat mami saya, ya kan? Kan wajar kan begitu kan? Di rumah saja masih bikin roti mami saya, coba di rumah saya masih. Nah, ini orang ya, saya tanya, istrimu kerja apa? Ya enggak kerja. Lah kamu kerja apa? Enggak kerja. Lalu kamu berdua enggak kerja, ngerawat cucunya kamu. Anaknya kamu kerja, mantunya kamu kerja dua-dua. Terus kamu minta uangnya sama saya begitu. Anda nangkep nggak, saudara? Ini kurang ajar, saudara. Sorry, saudara, saya ngomong ini kurang ajar namanya orang ini. Anaknya lebih kurang ajar lagi.
membiarkan orang tuanya minta-minta, saudara. Kamu ini kerja, suami istri kerja, cucunya yang ngerawat bapaknya dia. Suami istri, si opa-oma ini tidak kerja, padahal masih muda. Ini namanya kurang ajar. Saudara, saya benar ngajari Anda ya, sekalipun Anda orang kaya, ya, sekalipun kamu punya duit, kalau kamu belum usia 70 tahun, ya, dan kamu sudah tidak kerja, tidak mau sesuatu, cepat pikun kamu, saudara. Nanti kamu jadi biang kerok tuh di rumah tuh, ya, jadi biang kerok kamu. Ini walaupun Pak Ena tuh punya sarang walet, hati-hati Pak kerja, jangan berhenti kerja. Walaupun cuma niliki sarang burung walet, ya kan tiap hari niliki cuma niliki kita, kalau itu kan tiap hari kan cepek-cepek begitu, tetap kudu. Kalau Anda di rumah jadi biang kerok Pak Ena tuh ini, serius saudara. Kalau kamu belum usia 70 tahun, terus kamu nganggur, ya, apalagi kamu punya duit nganggur. Apa yang dilakukan, saudara? Pembantu kamu kerjain. Saya enggak. Kamu jangan ngomong saya salah, saudara. Buktinya sudah banyak. Kalau kamu belum usia 70 tahun, yang laki-laki ini ya, dan kamu masih normal, hasratnya libidonya masih tinggi, jangan sampai kamu nganggur, saudara. Kalau kamu nganggur, nanti anak orang kamu kerjain, tetangga kamu kerjain nanti. Serius, saudara. Wah, sudah banyak buktinya, ya. Jangan main-main, jangan kamu remehkan, oh saya sudah tua. Ya, saya sih belajar sama Pak HW ya, udah tua juga katanya sudah pensiun, udah usia pensiun, masih ngerawat cucunya, masih ngerjakan ngutak-ngutik apa aja masih diutak-utik ya. Itu saya dikasih mesin kopi, ya habis dibetulin sama Pak HW, masih baru tapi rusak sedikit, terus beli baru lagi, rupanya saya dikasih masih baru mesin kopinya itu, yang mesin buat bikin kopi itu, dikerjain utak-utik, harus kerja terus, nggak boleh berhenti. Begitu berhenti kamu pikun, saudara. Atau kamu akan ngerjain anak orang, atau kamu ngerjain pembantumu, atau kamu ngerjain istrinya tetanggamu. Tapi kalau kamu kerja, rajin tetap bekerja, kantor, pergi, kalau kamu punya kantor, kamu pergi kantor, ya kalau sampingnya buka toko di rumah, ya, buka toko, nungguin toko, atau apa, buka warung yang simpel-simpel saja, saudara ya. Bikin sesuatu, buka yang ringan, kerjaan yang ringan-ringan. Harus kerja. Kalau kamu belum usia 70 tahun, apalagi libidomu masih tinggi, harus kerja, ya kan? Atau kamu pelayanan. Nah, artinya kerja itu ada aktivitas. Ya, pemain saksofon kita itu sudah 70 tahun masih pengen kerja, saudara. Saya bilang, Pak, mungkin saatnya Pak melayani sekarang. Aku pengen kerja ya, aku masih sehat. Sebenarnya saya setuju, ya, dengan Pak Asif ini kerja. Kenapa? Memang harus kerja. Tetapi masalahnya, beliau ini pemain saksofon yang sangat profesional, saudara. Saya bilang, mendingan kamu main saksofon profesional, udah abdikan hidupmu buat Tuhan. Mau kapan lagi mengabdikan hidupmu buat Tuhan? Tapi kan bukan nganggur, sibuk banget, ya kan? Nah, itu beda lagi, melayani Tuhan sepenuh waktu namanya. Nah, Anda juga begitu, saudara. Jangan pernah izinkan tanganmu berhenti bekerja. Saya nggak ngerti kalau kamu nggak, ya katanya nggak cukup Pak gajinya. Loh kan nggak cukup di biaya, tapi kalau kamu sampai nganggur, wah ya kelewatan, saudara. Apalagi orang tua ini, minta duit sama saya, minta tolong ini, disuruh doa pagi, nggak mau. Saya bilang, lebih susah Pak bangun pagi. Ya lah, emang kamu malam ngapain? Ya kan? Malam kamu ngapain? Kamu kerjain apa seharian? Ngomong cucu, cuma ngomong cucu, kamu bangun jam 4 pagi, udah bisa mah kelewatan, saya bilang. Itu saking malesnya orang, saudara ya, saking malesnya orang. Hidup serampangan. Anda lihat, saya baru upload Yakub di Yabok ya, saudara ya. Yakub dan Esau, ya. Kenapa Esau yang hebat, Esau yang luar biasa, dengan segala kelebihannya bisa kehilangan segala-galanya? Karena serampangan hidupnya, saudara. Dia tidak menghargai kehidupan. Ya, banyak orang diberi kesehatan, kamu kan bisa kerja kan? Bersyukurlah sehat. Dengan cara apa, saudara, bersyukurmu? Dengan bekerja. Saya bersyukur saya sehat, maka saya bekerja. Gitu, saudara. Jadi kalau Anda ya hidup nggak kerja, ya kalau di Belanda ini masalahnya bisa ya, kamu nggak kerja tetap dikasih makan sama pemerintah. Tetapi itulah tanda bahwa kamu tidak mengucap syukur. Kalau kamu mengucap syukur hidupmu, pasti kamu bekerja. Wah, walaupun kamu cacat, walaupun kamu sakit,
karena ada ucapan syukur dalam hidupmu, kamu pasti bekerja, saudara. Ya, makanya saya lihat ya, amati ya, orang-orang yang hidupnya suka mengeluh, ya kere. Dia kere ya karena suka mengeluh. Bukan dia mengeluh karena kere, tapi dia kere karena suka mengeluh. Jangan dibalik, saudara. Oh, dengarkan omongan saya. Jadi gimana? Ya, walaupun kamu sekarang miskin, bilang terima kasih Tuhan, engkau baik. Tiap hari kamu bilang pagi-pagi bangun, terima kasih Tuhan, engkau baik. Engkau baik, kenapa? Aku sehat. Engkau baik karena aku ya masih bisa bekerja. Tuh tidak bisa bekerja, tidak mungkin kamu tidak bisa bekerja. Ada banyak sekali pekerjaan, ada pernah pengangguran ya. Di tempat kita ada yang nganggur, saya tawarin kerjaan. Kamu kerjaan ini mau nggak? Nanti kamu Senin sampai Jumat, kamu kerja di sini, 1 minggu kamu pulang. Alasannya banyak, saudara. Ya udah, pray, saudara. Sekarang gegeran katanya kurang duit, disuruh kerja nggak mau, disuruh kerja sini nggak mau, kurang duit. Tidak semua pekerjaan kamu bisa milih, kecuali kamu kayak saya bisa milih kerjaan. Ya, saya punya title banyak, saya punya keahlian banyak, kita bisa milih kerjaan. Kita punya pengalaman kerja banyak. Kalau kamu tidak punya pendidikan, kalau kamu ada keterbatasan, kamu tidak bisa milih kerjaan, ya kerjakan apa adanya. Ya. Kenapa kamu sekarang tidak bisa milih kerjaan? Iya, karena kamu waktu mudanya serampangan. Saya waktu mudanya kerja keras. Sehingga sekarang saya punya banyak keahlian. Dan saya bisa memilih pekerjaan yang enak buat saya. Tapi banyak orang tidak bisa milih kerjaan. Ya kerjakan. Karena masa mudamu dulu udah salah. Apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah konsekuensi di masa lalu dan akan berkonsekuensi di masa depan. Ya. Jadi kamu tidak bisa terus kamu menyalahkan Tuhan, kok susahnya jadi orang miskin. Bukan. Ya. Kata miskin itu apa, saudara? Nggak ada makanan, nggak ada pakaian di rumah. Kamu diusir kamu nggak punya rumah. Itu namanya miskin. Selama kamu masih ada rumah, ada makanan, ada pakaian, itu namanya nggak miskin. Yang benar adalah kamu kepengen bersolek, yang adalah kamu pengen hidup mewah-mewah. Ya, saudara, saya termasuk miskin kalau di Belanda. Ya, tetapi ya saya nggak pernah mengeluh, saudara. Ya dulu tahun pertama ya, di tahun-tahun pertama saya di Belanda, hanya dengan 400 euro sebulan, saudara. Itu termasuk miskin, tapi kami tidak sehari pun mengeluh. Kami setiap hari selalu ada ucapan syukur. Makanya kata selalu jadi volunteer for free will di yayasan-yayasan sosial supaya kita ada kerjaan. Kenapa? Ucapan syukur. Ya, sampai ada satu yayasan sosial, jaraknya itu kurang lebih 30 kilo ya, 15 kilo pergi, 15 kilo pulang. Saya bilang, enggak apa-apa, aku mau. Naik sepeda, saudara. Dulu saya naik sepeda, nggak ada mobil. Naik sepeda 15 kilo. Nggak apa-apa, saya mau. Ya. Kenapa? Karena saya sehat. Ucapan syukur dalam hidup saya. Ya. Tiap hari Minggu saya pergi ke sana ya, pelayanan ya, 15 kilo. Itu ucapan syukur buat saya, saudara. Ya. Nah, kalau kamu hidupnya penuh dengan ucapan syukur, pasti kamu bekerja. Walaupun kamu sudah tua. Bu Ida contohnya. Aku sudah tua, tapi aku masih mau jadi koordinator tim besuk, saudara. Wah, senang sekali Bu Ida. Saya juga melihatnya, juga senang melihatnya Bu Ida bahagia. Bisa besuk-besuk ya kan, bisa memberikan perhatian. Di usia yang sudah tidak muda lagi. Senang, Bu Ida senang, saya juga senang, saudara. Nggak malas-malasan di rumah. Malas, nggak ada ininya. Nggak ada, saudara, rajin. Banyak orang ya masih muda sudah ke sana, aduh encok, aduh ini, aduh itu. Itu karena kamu hidupnya tidak mengucap syukur, padahal kamu berkelimpahan dengan kesehatan, saudara. Ya kan? Bekerja, saudara. Jangan tidak bekerja. Jangan sekali-kali Anda tidak bekerja. Alkitab sudah mengajarkan kepada kita untuk bekerja. Pak, saya janda, Pak. Iya, janda masih usia 30, bukan janda, namanya randa, saudara. Perawan bukan, janda bukan, karena bisa kawin lagi kamu kan. Iya kan? Kalau kamu masih usia 30 tahun udah minta-minta.
Kerja dulu, kalau kurang bilang. Ya, bilang kalau kurang sama dokter Yono, bilang laporan, Pak dokter saya sudah kerja tapi uangnya kurang. Ya kan? Nanti dibantu sembako. Ya kan? Pak, Anda bisa bayar rumah, Pak, gimana? Ada masa-masanya, saudara, ya, walaupun kamu bukan janda, bukan duda, ada masa-masanya kita benar-benar kolaps. Saya rasanya, saudara, benar, ada masanya kita benar-benar sampai titik dasar. Ada, saudara. Ya, selalu ada masa-masa itu, jangan ragu. Ya, saat kamu harus menerima bantuan, nggak apa-apa, jangan malu. Ya, tetapi jangan tidak bekerja, harus bekerja. Karena saat kamu tidak bekerja, kamu sedang apa? Kamu sedang menghina Tuhan yang menciptakanmu, kamu sedang menghina Tuhan yang memberi kamu kesehatan. Ya, makanya kalau kamu sehat, bisa jalan kemana-kemana, lalu tidak kerja, saya bingung, saudara. Saya benar-benar bingung. Ya, saya mah bersyukur ya, sehat, punya kaki, punya tangan, saya bisa naik sepeda kemana-mana. Saya mah kalau apa-apa langsung kerjain, senang, saudara ya, ucapan syukur. Ini ini baru kerja yang normal loh, belum sampai yang lain-lain loh. Kamu belum tahu kalau saya sudah bekerja sampai, ya, itu udah jangan. Kalau kerja yang over itu juga jangan. Kerja yang over itu bagaimana? Kamu sampai berhari-hari nggak tidur. Saya ngalami juga ya, berhari-hari nggak tidur karena nyiapin project. Itu juga nggak boleh, saudara. Bekerjalah minimum sehari 6 jam, maksimum 10 jam, saudara. Dan saya gunakan 10 jam bekerja. Bekerja, saudara ya, bekerja. Nah, kalau kamu benar-benar miskin, ya, ada masa-masanya kamu lagi di bawah, kamu kasih laporan. Tapi tetap harus bangun pagi, doa embun pagi, 75% absennya. Ya, nggak apa-apa. Tetapi jangan kamu lagi dibantu, terus kamu nggak bekerja, saudara. Makanya saya minta embun pagi setahun sekali para penerima bantuan dicek. Kalau nggak kerja, jangan dibantu lagi, saudara. Ya, kerja itu banyak, ya. Kalau kamu lagi miskin, lagi di bawah semuanya, kamu cuma lulusan SMP, iya jangan pengen kerja jadi direktur, saudara. Sampai kiamat juga kamu nggak akan dapat kerjaan itu. Jangan pengen jadi kepala BUMN, ya kan? Kalau kamu cuma lulusan SMA, ya kan, cuma lulusan S1, ya kamu jangan pengen kudu kerja kantoran. Ya kerja apa saja serabutan, yang penting bekerja. Kalau kamu S3 baru kamu pikirkan gitu. Tapi kalau kamu S3, kamu doktor nih, terus nggak ada kerjaan bagaimana? Itu Grab lah, ya kan? Gojek lah. Malu, mati aja kalau malu. Nah iya, kamu gimana? Kamu cari S3, kamu kudu gajinya S3, ya nggak bisa. Kamu harus tahu diri, negara Indonesia itu lagi kere, saudara, utangnya banyak. Ya, ya harus kayak Pak, saya pengen kayak Pak Paul, ya, kamu kalau kayak saya, kamu sanggup nggak nanggung kayak saya? Ya kan? Itu ya, saudara ya. Jadi, semua itu ada konsekuensinya, ada pilihan, tapi yang penting kamu harus bekerja. Kamu ya sekarang kerja sedikit, ya maka Tuhan akan berkati kamu di kemudian hari, saudara. Karena yang sedikit ini Tuhan melihat kesetiaan hatimu, karaktermu yang dibentuk dalam pekerjaan yang sedikit ini. Suatu hari akan ada berkat yang besar. Dan kamu siap. Karena apa? Karena kamu bekerja. Ya, pernah itu yang ada di Jawa Timur ya. Saya nggak perlu sebutkan kotanya sama namanya. Sekarang sudah jarang ke Embun Pagi ya, kadang-kadang aja muncul ya. Dulu dipublish di tempat kita. Wah, itu habis-habisan. Kepala cabang sebuah bank, saudara. Ya, ini kepala cabang sebuah bank kena PHK massal. Jadi dia termasuk kena PHK. Terus uang pensiunnya ketipu, saudara. Lagi sial namanya ini ya. Ya saya nggak tahu dia pernah bikin kesalahan apa, habis, saudara. Terus ada suatu ketika dia benar-benar kosong. Saya bilang, dulu kita belum ada program bantuan seperti ini. Kalau saya dari dana pribadi, saya kirimin dia uang. Ya, saudara ya. Ini kamu kirim, berapa bulan saya kirim ya, saudara ya. Terus, dia itu ahli IT, saudara ya. Bukan ahli banget, tapi dia mengerti lah tentang komputer segala macam. Dia ajari, terus anaknya suka main game. Terus, uang yang saya kirim sama dia, nggak dihabisin, saudara. Anaknya disuruh kursus bikin program game.
Akhirnya anaknya sekarang jadi programmer game, ya penghasilannya di atas 10 juta, saudara. Bisa buat menghidupi satu keluarga. Dari uang yang saya kasih itu. Ya, dia ngojek, saudara. Dia punya mobil tua, udah nggak bisa dipakai mobilnya. Ya dia ngojek buat bertahan sampai anaknya bisa menghasilkan uang. Udah dikontrak sama perusahaan, anaknya bikin project, bisa sekarang nutupin seluruh keluarganya, menghidupi seluruh keluarganya. Ya, tadinya saya pikir kalau sampai kepaksa udah kita tarik ke Jakarta orang tuanya, terus kita pekerjakan yayasan kita, karena waktu itu kita belum ada full timer. Jangan Pak, sudah Pak, kita sanggup, sudah tertutup semuanya. Ajaib, saudara ya. Kenapa? Ada tekad di dalam hatinya dia, memang dasarnya dia niatnya benar. Nah, ada orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan, ya kita bantu harus. Kayak tadi kayak ada janda miskin dan anak yatim itu ya, janda miskin, ya itu harus dibantu. Tapi tetap syaratnya harus 75% ikut embun pagi. Saya lupa namanya si ibu ini ya, bentar ya, saya lupa namanya. Nanti kalau ibu ini itu ya saudara nggak ikut embun pagi, ya tetap nggak bisa dikasih. Yang 70%, masa bangun pagi aja nggak bisa? Bangun pagi kan bukan pekerjaan yang suatu pekerjaan yang luar biasa sekali, apalagi kalau dia janda nggak bekerja. Mestinya kan bangun pagi bisa. Kalau udah bisa bangun pagi semalaman, ngerjain apa dia semalaman, ya kan? Tapi kita bantu. Kalau dia datang, ya nggak usah ditawar-tawar. Begitu dia datang 75% kehadirannya, ya sudah dibantu semuanya. Apa yang dia butuhkan kita bantu. Dia janda miskin, nggak punya pekerjaan. Mau kerja di mana? Udah 60 tahun, suruh nyuci pun siapa yang mau mempekerjakan dia? Tapi kalau dia masih 50-an, masih di bawah 60, saya kira masih banyak orang mau bekerja. Itu saudara ya. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita dengan luar biasa sekali ya. Kamu jangan sampai kamu menzolimi anak yatim dan janda. Yang dimaksud janda adalah janda yang usia 60 tahun. Nah kalau 30 tahun bukan masalah menzolimi ya. Nanti kamu jandanya bawa pulang, akhirnya kamu makan pula sendiri jandanya. Ya kan? Bukan masalah menzolimi, hati-hati saudara. Ya kan, di dalam Yakobus 1 ayat 27 jelas, ya kamu harus mengunjungi anak yatim dan janda miskin dalam kesusahan mereka sambil menjaga hidupmu tidak tercemar. Ya jangan kamu jandanya kamu kunjungi lalu kamu jadikan propertimu, saudara, distempel. Jangan, saudara. Ya makanya yang dimaksud dengan janda adalah janda yang berusia 60 tahun. Kalau janda masih 30 tahun, dia bukan janda, saudara, suruh menikah lagi. Kalau dia cerai, dia disuruh introspeksi dulu. Ya. Terus disuruh belajar bekerja yang benar, masih muda. Ya masih 50 tahun, Pak. Ya masih bisa bekerja. Jangan manja, masih 50 tahun kok bisa bekerja. Mami saya saja umur 65-70 masih bekerja. Ya. Karena itu justru akan membuat kamu sehat dan Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Ya saudara, ya itulah ucapan syukur kita saudara. Ya, jadi jangan kamu alasannya kamu janda apa sudah tua tidak bisa bekerja. Tidak bisa, berapa usiamu saudara? Alkitab sudah jelas mengatakan 60 tahun. Ya, Alkitab jelas mengatakan 60 tahun. Ya saudara ya, para janda, para duda, opa oma yang masih bisa bekerja, ayo bekerja. Ya, bekerja. Jangan kamu tidak bekerja, walaupun kamu kaya raya. Kalau kamu pengen awet muda bekerja, nah melayani Tuhan sepenuh waktu. Nah kayak Bu Ida ini kan part time ya kan, dari tim besuk, koordinator tim besuk. Nah itu namanya melayani Tuhan. Tapi kamu jangan nganggur-ngangguran di rumah, cuman mengerjakan hanya hobimu saja yang tidak produktif. Ya misalnya hobi yang tidak produktif itu cuma mainan burung itu loh. Kecuali kamu sengaja profesional, burungnya diternak, terus ada duitnya gitu ya. Burung bekicau yang profesional bener, tapi kamu cuma senang-senang tak hobi tok. Wah nanti kamu akhirnya mainan burung, ya kan, burungnya orang dimandiin, repot kamu saudara. Ya kan, belajar ya saudara ya, bertanggung jawab dengan hidup kita. Sebab Tuhan akan memberkati kita melalui pekerjaan yang kamu lakukan. Kalau enggak ya cuma sekedar makan saja. Dan setahun pun kalau kamu terbukti nanti tidak bekerja, ya setahun kita stop bantuannya. Tapi 75% kita stop. Dievaluasi, harus stop. Nggak boleh, nggak bekerja, nggak boleh makan. Ya, nah, Tuhan Yesus memberkati.